Sini aku akan berbicara mengenai dua poin besar ya. Lalu masing-masing poin besar ini memiliki dua subpoin. Jadi ya kurang lebih ada empat jenis lah yang dibahas gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, pertama itu tentang pelita tubuh. Nah, jadi hal yang dibahas ini subpoinnya ada dua. Pertama itu pelita dan terang, terus kedua gereja sebagai kaki Dian. Nah, jadi tadi kita sudah membaca ya, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Lalu dibilang, matamu itu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi, kalau kita lihat intinya gimana sih? Nah, sebenarnya Yesus tuh berbicara atau membandingkan tentang terang penglihatan dengan terang pembedaan roh, yang dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal sebagai discernment. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, konteksnya mungkin sedikit berbicara tentang ilmu sains yang dipercaya pada saat itu ya sebenarnya. Em, Dipercaya sebenarnya bahwa kita manusia ini bisa melihat karena terdapat sumber cahaya di dalam mata kita. Jadi sumber cahaya yang dalam mata kita ini kemudian itulah yang menyinari jalan kita, makanya kita bisa lihat. Kita tidak akan ngomong tentang perkembangan sains sekarang ya. Kalau kalau sekarang kan mungkin kalau nggak salah kan cahaya masuk diterima oleh reseptor terus masuk otak bla 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 di situ ya. Nah, em, tapi kalau pada zaman itu Yesus ya berbicara, kita ngomongnya bahwa sesuai dengan konteks latar budaya pada saat itu ya. Jadi kita melihat melihat tuh karena ada sumber cahaya. Nah, kalau kita bandingkan lagi gitu ya dengan mata yang sehat gitu ya. Jadi hidup yang kudus itu kan mata yang sehat nih. Berarti kan terangnya itu kan sumber terang itu nyala benar. Sama aja kalau kita hidup benar berarti kan hidup kudus gitu ya. Hidup yang kudus itu membuat kita mampu melihat Allah. Tapi kalau hidup kita dosa dan hidup jahat mengakibatkan sebaliknya. Sebenarnya simpel logikanya seperti itu. Nah, gereja mengajarkan lagi kita bisa melakukan discernment itu kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menyanggupan kita membeda-bedakan antara percobaan. Nah, kalau nggak salah, waktu itu saya dengerin korbannya Romo Eko pun, Eko Wahyu ya, OSC, dia ngomong bahwa sebenarnya memang eh, a- beda nih, ada yang godaan, ada ujian gitu. Godaan itu berarti segala permasalahan ataupun apapun itu yang muncul karena keinginan kita. Sedangkan ujian itu digunakan untuk memurnikan kita. Nah, jadi dibilang percobaan yang dicobaan ini yang dicoba yang bisa dibedakan ini adalah yang memang perlu sebagai masa pencobaan, percobaan penuh harapan, diuji gitu ya, dimurnikan untuk pertumbuhan manusia batin, dan godaan yang memang membawa dosa dan kematian. Kita juga mesti bisa bedakan juga antara digoda dan menyetujui ini godaan. Selanjutnya juga anugerah pembedaan itu juga membuka kedok penipuan godaan. Ada yang kita anggap baik, ternyata dosa. Ada yang kita mungkin anggap oh orang ini bla 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 gitu. Tapi ternyata begitu sudah kita tahu lebih dalam atau kita coba kenali lagi, ternyata orang ini bukan teman yang tepat buat kita. Tuh, misalkan. Mungkin kita sedikit lebih dalam tentang
perumpamaannya gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Kita kalau ngeliat pelita sebenarnya kata Santo Ambrosius sebenarnya itu kita bisa lihat tuh pelita itu adalah iman. Kita ibaratkan pelita itu sebagai iman. Dan tapi kan pelita itu bukan sumber cahayanya itu gitu kan istilahnya. Jadi kan kita yang kalau pelita itu bisa nyala kita tuh mesti nyalain. Nah, nyalainnya itu gimana? Oleh firman Allah. Lalu kenapa pelitanya ditaruh di atas kaki Dian? Karena ketika kita menerima pengertian dari Tuhan melalui firman Allah, berarti kita pun juga harus menyatakan terang kebenaran itu juga pada orang lain. Makanya kita bilang menempatkan pelita tersebut di atas kaki Dian. Supaya setiap orang pun juga bisa mengerti, bisa mendapatkan pengertian yang sama seperti yang kita sudah terima dari Tuhan. Itu kata Santo Theophilus dari Antioquia. Nah, sumber terangnya itu apa? Tentu saja Kristus gitu ya, kata satu beda. Jadi kalau misalkan Kristus itu tidak menyinari tubuh manusia, sumber terang itu tidak ada dalam tubuh kita, berarti eksistensi manusia, kehadiran manusia di dalam dunia ini hanya berada dalam pihak yang tidak memiliki terang itu, pihak yang lain, pihak yang berseberangan, yaitu apa? Kegelapan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Kristus tuh memampukan kita untuk mengenali apa yang baik dan apa yang juga yang jahat. Tanpa rahmat dari Allah, kita sih tidak bisa mengenal mana yang baik gitu, mana yang buruk. Taunya semua baik aja, tahu-tahu nanti kena masuk sini. Atau mungkin kita awalnya katanya kayak buruk gitu, tapi ternyata itu semua merupakan suatu berkat, kan? Ya apalagi zaman sekarang baik normalisasi yang tidak baik betul. Nah, lalu masuk ke bagian poin yang kedua. Nah, gereja sebagai kaki dia. Nah, ini menarik nih. Nah, jadi tadi kan kita bicara tentang pribadi. Nah, sekarang kita melalui Santo Beda ini juga kita ngomong juga tentang gereja. Jadi kita tentang ngomong tentang kelompok kita secara umum. Nah, maksud kelompok kita sebagai kelompok umat beriman di dalam gereja. Sorry. Nah, Yesus Kristus kan adalah sumber terang. Nah, sumber terangnya itu iman semuanya itu pengertian yang berasal daripada Allah itu diletakkan ke kaki Dian. Ini juga kita mengenalinya itu dalam konteks kelompok umat beriman itu adalah gereja. Gereja itu merupakan wadah yang menampakkan terang inkarnasi pada dunia. Menampakkan terangnya itu gimana? Melalui pengajaran-pengajarannya, melalui magisterium, melalui pengajaran bapak-bapak gereja, melalui tradisi semua. Terang inkarnasi rencana keselamatan Allah itu dibagikan melalui gereja pada para umatnya. Dan iman akan inkarnasi Kristus, akan rencana keselamatan Allah itu diukir di dahi umat beriman. Maksudnya gimana? Biar eh, identitas rohani kita dan itu juga menunjukkan bahwa kita terbuka terhadap terang. Gitu. Nah, lalu menarik lagi, Santo Gregorius Theolog mengatakan bahwa uskup itu, pemimpin itu adalah mata gereja. Uskup pimpinan gereja itu adalah mata gereja. Jadi sama seperti perumpamaan untuk pribadi juga. Jadi kalau mata yaitu uskupnya atau yaitu pemimpin gerejanya itu murni, maka tubuh alias gereja berjalan dengan benar. Makanya kenapa seorang pemimpin gereja, uskup, romo, dan juga mungkin juga kita juga di sini kalau kita perluas ya,
pemimpin-pemimpin kelompok kategorial kita yang dianggap sebagai leader gitu ya di kelompok kategorial apapun gitu dalam gereja, kita dituntut untuk memiliki pribadi murni, ya, kemurnian pribadi dan rohani gini. Nah, inilah yang akan menentukan arah gereja. Kalau uskup dan pemimpin gereja itu tidak berlaku dengan baik, maka gereja itu tidak akan selamat gitu. Jadi memang itulah pentingnya kita juga memang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik juga, terutama apalagi yang ditunjuk sebagai leader gitu. Dimanapun kita berada ya, nggak cuma di PD, di kelompok kategori yang lain, atau bahkan kita memahami gereja ya sebagai eh, keluarga itu kan gereja yang awal-awalnya itu ya kecil gitu ya sebenarnya dalam dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika nanti kita berkeluarga ataupun kita sudah berkeluarga, apakah kita bisa sungguh-sungguh nggak menjadi pemimpin, menjadi yang bantu mengarahkan, bantu ngelit di dalam keluarga kita. Jadi gereja merupakan dan seharusnya adalah gambaran kaki Dian yang di atasnya diletakkan pelita yang memancarkan terang sejati yakni Kristus. Jadi ada dua dalam subpoin dalam poin besar yang pertama ini. Pertama, Kristus memampukan kita untuk mengenali apa yang baik dan apa yang jahat. Gereja merupakan dan seharusnya adalah gambaran kaki Dian yang di atasnya diletakkan pelita yang memancarkan terang sejati yakni Kristus.